Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin nastar dengan resep andalan. 2 kuning telur, 3 bungkus susu bubuk atau sekitar 81 gram, 70 gram gula halus, setengah sendok teh vanilla essence atau vanilla bubuk, 200 gram butter, saya pakai dari Wisman, dan 50 gram margarin. ...230 gram tepung maizena, 230 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru, Sudah selesai, tinggal dibentuk. Kemudian ini isiannya adalah selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan, loyang yang sudah dioles dengan margarin, boleh juga pakai baking paper. Di oven lamanya kurang lebih 20 menit dengan api bawah, suhunya 160, tapi sesuaikan ya dengan oven masing-masing karena setiap merek oven itu panasnya beda. Saya menggunakan oven Fantasi keluaran dari Mitochiba Elektronik. Ini adalah generasi Fantasi 2 yang mempunyai 2 loyang, pastinya lowat banget. Kalau bagian bawahnya sudah matang, dibalik loyangnya, kemudian pindahkan apinya ke api atas. Api bawahnya dimatiin ya. Lalu di oven lagi dengan suhu kurang lebih 140 sampai 150 derajat lebih rendah dari api bagian bawah. Tujuannya supaya si nastarnya tidak mudah retak-retak. Suhunya diturunkan.
Kemudian di oven sampai permukaannya keras atau mateng. Tapi jangan terlalu coklat, nanti hasilnya jelek. Kalau permukaannya sudah keras, itu berarti sudah matang. Dan biarkan sampai benar-benar dingin. Baru bisa ditopping dengan kuning telur. Olesannya 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu kental manis. Saya pakai telurnya telur omega yang warnanya lebih orange dari telur biasa. Dioles di atas nastar yang sudah dingin sampai rata. Boleh sekali ataupun 2 kali olesan agar hasilnya maksimal. Kemudian masukkan lagi ke dalam oven di bagian paling bawah, tapi pakai apinya api atas. Nah, saya menggunakan api atas itu kurang lebih 80 derajat Celcius supaya permukaannya tidak terlalu retak dan hasilnya mulus. Di tahap ini teman-teman jangan tinggalin oven ya, karena prosesnya cepat banget. Kalau sudah dirasa sudah mateng dan permukaannya sudah kering, siap diangkat dan didinginkan. Sudah selesai, permukaannya tetap kinclong dan mulus. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like dan sudah komen resep andalan nastar kinclong ala saya. Ini lumer banget dan legit. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi.